Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita, tentunya di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya minta maaf ya, karena kalau teman-teman selalu mengikuti channel ini, saya sudah mulai jarang upload video ya, karena memang kondisi saat ini sedang tidak memungkinkan untuk saya dan tim saya itu selalu ketemu. Ya, jadi ceritanya saya dan tim itu berbeda kota dan untuk saat ini ya, karena sedang gencar-gencarnya jangan mudik dulu ya, akhirnya saya dan tim ini nggak bisa ketemu untuk saat ini. Nah, makanya saya tidak bisa take video dengan kualitas yang bagus, akhirnya ya hanya dengan peralatan biasa saja gitu. Pada video kali ini kita akan coba bahas saham AALI atau Astra Agro Lestari. Memang dari semua grup Astra ini yang membukukan kenaikan laba bersih yang signifikan itu hanya AALI ini saja gitu. Nah, sebelum kita bahas laporan keuangannya, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com karena saya sedang promo besar-besaran, yaitu diskon 50% untuk semua produk e-learning. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki produk tersebut ya. Nah, oke, kita kembali lagi nih ke saham AALI. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, sebelum kita bahas mengenai perusahaannya, kita harus tahu dulu cara menghitung pendapatan maupun penjualan dari bisnis komoditas. Memang bisnis komoditas ini cara menghitungnya berbeda, karena kalau komoditas ini produknya ini memiliki satuan tersendiri. Jadi kalau seperti minyak sawit ini biasanya ada satuannya ton, kemudian kalau emas itu ada satuannya troy ounce, kemudian untuk minyak itu ada satuan barel. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Dan setiap saat harga persatuan tersebut pasti berubah-ubah. Nah, disinilah yang membedakan antara bisnis komoditas dengan bisnis yang lainnya. Jadi kalau misalkan volume ya, anggap saja misalkan kita bahas AALI, kita bahas minyak sawit. Nah, volume penjualannya naik, tetapi karena harga minyak sawitnya itu sedang turun, maka pendapatannya pun itu juga akan turun. Jadi misalkan kalau satu ton minyak sawit katakanlah dijual saat ini harganya 500 $500 per ton gitu. Kemudian bulan depan harganya turun menjadi $250 per ton. Otomatis pendapatan yang akan saya dapatkan antara bulan ini dengan bulan depan dengan volume penjualan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Nah, termasuk juga saham AALI ini ya. Nah, ini akan saya tunjukkan dari laporan annual report AALI ya. Kebetulan sudah keluar. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, oke, gambar pertama tadi itu menunjukkan bahwa volume penjualan AALI dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu sebenarnya mengalami kenaikan ya. Volume penjualannya mengalami kenaikan. Tetapi karena harganya turun ya, harga minyak sawitnya dari tahun ke tahun itu justru turun, maka pendapatannya pun turun. Nah, itu tergambar di gambar yang kedua. Nah, jadi di dalam gambar kedua tadi kita lihat ya, pendapatannya turun, laba bersihnya juga turun. Padahal kalau kita lihat di gambar pertama yang saya tunjukkan tadi, itu secara volume penjualannya sebenarnya naik. Nah, itulah bisnis komoditas itu. Makanya saya sendiri sebenarnya saya juga nggak begitu senang dengan bisnis komoditas itu ya, karena harga komoditas yang susah diprediksi ini gitu. Kemudian ini saya tunjukkan gambar selanjutnya, yaitu gambar pergerakan harga minyak sawit dunia. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ya. Oke, itu tadi adalah gambar harga minyak dunia yang cenderung turun. Ya, disinilah yang harus kita perhatikan. Begitu harga komoditas turun, walaupun volume penjualan naik, maka pendapatannya pun itu juga bisa turun ya, bukannya naik tapi turun. Oke.
Nah, selanjutnya kalau kita lihat laporan keuangannya, jadi teman-teman silahkan download laporan keuangan AALI Q1 2020 ya. Nah, dan teman-teman bisa ikut baca ya, mungkin ini sekilas saja ya, sekilas saja. Kalau kita lihat asetnya naik ya, asetnya itu naik 8%, jadi sangat lumayan tinggi. Kemudian saldo laba dan juga ekuitas ya, saldo laba dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk juga naik ya. Jadi ini pertanda bahwa perusahaan AALI ini tumbuh. Nah, dan yang menarik di sisi laporan laba ruginya. Kalau kita lihat pendapatan dari AALI ini di Q1 2020 dibandingkan Q1 2019 itu naik 13% ya, jadi cukup tinggi. Kemudian laba brutonya itu naik 178%. Karena laba brutonya naik, maka laba bersihnya juga ikut terdorong naik. Dan laba bersihnya itu naiknya nggak main-main teman-teman ya. Naiknya 892%, dari laba 37 miliar di Q1 2019 menjadi 371 miliar di Q1 2020. Dan pada penutupan perdagangan bulan April kemarin, harga saham AALI ditutup di harga 6.100. Nah, angka 6.100 ini menggambarkan PBV itu hanya 0,6 kalinya. Maka kalau saya bisa katakan sih, saham AALI di harga 6.100 ini sangat murah. Nah, ini ada beberapa skenario ya, skenario yang mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau misalkan sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun kinerja AALI bisa dipertahankan dengan kenaikan laba yang signifikan seperti ini, katakanlah nggak perlu 800% tapi paling tidak 500%, maka harganya bisa terbang dengan cepat ya. Jadi kurang lebih 1 tahun ini pasti naiknya gila-gilaan nih ya, apalagi nanti kalau wabah virus corona ini sudah mulai mereda. Nah, tetapi kalau misalkan pun kinerjanya tidak sesignifikan seperti yang ditunjukkan di Q1 2020 ini, maka paling tidak harga 6.100 itu sudah termasuk murah. Ya, kalau teman-teman membeli ebook saya, di situ saya katakan bahwa PBV AALI seharusnya di angka 1,5 kalinya, itu masih berlaku ya. Jadi masih berlaku, dan PBV 1,5 kali itu seharusnya menunjukkan harga saham AALI berada di level 11.500. Ya, jadi untuk harga AALI 6.100 ini saya katakan murah, dan saya menganggap harga saham wajarnya, harga wajar sahamnya itu di angka 11.500. Tapi kalau AALI ini bisa mempertahankan kinerjanya yang tumbuh signifikan sepanjang tahun 2020 ini, kemungkinan harga sahamnya bisa lebih dari 11.500. Nah, itu sekilas review yang sangat singkat dari saham AALI ini ya teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa informasi ini hanya bersifat informasi umum saja ya. Jadi tetap tanggung jawab menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, mungkin itu sekilas video kali ini. Ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar di video ini, dan jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com. Ada diskon 50% untuk setiap produk e-learning. Tunggu video saya selanjutnya, dan salam passive income.